Tidak percaya, sekalipun duka saat ini ada. Kami menghampiri dirimu untuk mencari kekuatan dan pegangan. Semua rukun keluarga mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, bersukacita dalam penderitaan. Kenapa lagu ini viral, saudara-saudara? Karena lagu ini berbeda dengan semua orang-orang yang penasaran, yang ingin tahu. Di dalam ayat yang pertama pasal 5 tadi dikatakan karena Paulus tahu bahwa bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu. Itu sebabnya kita beribadah dilempar di. Kenapa? Dunia membenci kita ini di sini. Urusan kita ialah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di sini, saudara-saudara. Urusan kita di sini caranya orang Kristen bekerja, begini caranya suami Kristen hidup. Dan terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada malam ini kembali kita bersama-sama di pelataran duka di tempat ini dalam ibadah penghiburan malam yang kedua atas dipanggilnya kekasih. Dengan hormat saya sebutkan namanya, almarhumah Rita Kaloto. Dan pada malam ini kita akan dilayani. Kita mau mencari hadirat Tuhan. Tidak percaya, sekalipun duka saat ini ada dan dirasakan oleh keluarga. Walau tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hati tetap percaya memandang padamu. Dia ada untuk keluarga. Yesus ada untuk keluarga. Kita mengangkat pujian ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencana Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau runtuh langkah tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, lihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku walau tak dapat berharap, walau tak dapat berharap atas kenyataan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap. Kau ada untukku. Mari kita masuk dalam satu. Mari kita bangkit berdiri, yang memungkinkan bisa berdiri.
Kita mengangkat kemenangan iman nomor 129 ayat 1, 2 dan ayatnya yang keempat. Makin dekat Tuhan kepadamu walau saliblah mengkhianati. penyertaan Tuhan bagi kami semua, menyertai kami sehingga kami boleh hadir bersama-sama menghiburkan keluarga di tempat ini dan juga menyembah memuliakan Tuhan. Dan Roh Kudus. Amin. Dalam berisamu saat badai hidup menerpa firman di dalam di tengah badai kehidupan, kami menghampirimu untuk mencari kekuatan dan pegangan. Kami mendekati hadirat-Mu supaya kami bertahan di tengah badai keluarga kekasih Bapak Ishak. Ya Tuhan, kami bersama-sama datang menghampiri hadirat-Mu. Semua rumpun keluarga mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami memohon kepadamu kiranya
Engkau berkenan hadir memberkati kami di tengah ibadah. Malam hari ini kami mencari kekuatan dan keluarga yang berduka cita. Hanya apabila urapan-Mu turun atas hamba-Mu, maka hamba-Mu mampu mengkomunikasikan kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan keseharian kami butuh kehadiran-Mu untuk menjaga dan melindungi kami. Bahkan semua rumpun keluarga besar yang hendak hadir di rumah duka ini, ketika mereka sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan membukakan jalan supaya mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama menghampiri Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Engkau berkenan memberkati bangsa dan negara yang kami cintai ini, sehingga kami dapat leluasa melaksanakan. Tuhan memberkati sehingga mereka mampu menjalankan roda pemerintahan itu dalam urapan Tuhan, maka rasa aman dan nyaman di tengah berbangsa dan bernegara ini kami boleh nikmati bersama-sama. Kami berdoa untuk pelaksanaan pemilu kada yang akan berlangsung di bulan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar supaya dapat berlangsung dengan baik, dan kiranya kami boleh dengan aman, lancar dan penuh damai, sehingga menghasilkan pemimpin yang Tuhan kehendaki tampil di kota ini memerintah dengan baik. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat berduka. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati terang. Tiadakah yang mau membela, tiada kata bidya, ya di sana di geliat ada tangga kami sembuh. Mau kau coba tabik itu? Mau kau coba tabik itu? Turutlah perintahnya, sabdanya baiklah kami ikut berserah. Dia akan sembuh. Saya persilakan saudara-saudara duduk. Mari kita membaca ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya membawa Alkitab terjemahan terbuat, tapi sebaiknya saya membaca dari terjemahan 1 yang ada di seperti yang ada di tangan saudara-saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10, firman Tuhan tertulis demikian. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan.
Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Mari berdoa. Bapak berbicaralah kepada Bapak Ishak dan anak-anak, kepada orang tua Bapak Yohanes Kaloto dan semua saudara-saudara. Berbicaralah karena mereka mau mendengarkan suara-Mu saja. Mereka membutuhkan Engkau. Karena itu Bapak di dalam surga, perdengarkanlah suara-Mu. Sebab hanya suara-Mu yang dapat menenangkan mereka. Berbicaralah, katakanlah apa yang Kau mau kami tahu dan bukan apa yang kami mau dengar, Tuhan. Bukan apa yang menyenangkan telinga kami, tetapi apa yang membawa kami semakin dekat pada berfirman-Mu. Anak-anak-Mu ini telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus, agak aneh sekali saudara-saudara, ada orang yang berduka cita dalam penderitaan. Bersuka cita bukan berduka. Bersuka cita dalam penderitaan adalah sesuatu yang aneh. Kita bisa dituduh macam-macam. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, bersuka cita dalam penderitaan mungkin. Bersuka cita dalam penderitaan dapat. Kita dapat bersuka cita dalam penderitaan. Saudara-saudara pasti tahu ada sebuah lagu yang viral di TikTok. Saya suka gunakan lagu ini untuk lagu Gala Bunga Matahari. Tahu itu lagunya? Itu lagu viral, tapi anehnya lagunya siarnya ya. Tapi apa yang membuat lagu itu viral, saudara-saudara? Kalau saudara dengar lagu, maka saudara akan angkat di sana. Penyanyi mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan orang terkasih. Saudara akan menangkap rasa ingin tahu penyanyi. Betulkah itu kalau saudara? Dalam lagu itu ia bertanya, dia ingin tahu betulkah kalau kita meninggal itu. Kenapa lagu ini viral, saudara-saudara? Karena lagu ini, penyanyi ini mewakili pertanyaan kita semua umat manusia. Mewakili rasa ingin tahu. Itu ada saudara, itu ada sungai-sungai, itu ada. Karena kita tidak tahu saudara-saudara, maka kita berpikir yang biasa kepada kita. Kita tahu di dalam dua tapi besar yang kita pasang perkawinan dan pulang kita tahu yang kita ada kita. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Berbeda dengan semua orang-orang yang penasaran, yang ingin tahu. Betul kasih sudah mati ini ada kehidupan. Kita, saya dan saudara-saudara karena kita tahu. Paulus dapat bersuka cita menghadapi penderitaannya karena dia tahu. Mengapa Paulus tidak berputus asa? Mengapa Paulus tidak tawar hati menghadapi penderitaan? Apa dasarnya Paulus bersuka cita? Di dalam ayat yang pertama pasal 5 tadi dikatakan karena Paulus tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena Paulus tahu kita punya tempat tinggal yang kekal.
Karena Paulus tahu ada sebuah tempat yang kita rindukan yang berbeda dengan tempat ini. Tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata. Tempat itu adalah tempat Paulus menunjuk kematiannya ketika dia berkata, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Paulus menyebut, perhatikan saudara-saudara, Paulus menyebut tubuh ini adalah sebuah kemah. Tubuh saya dan saudara-saudara adalah kemah, sebuah tempat kediaman yang sementara, sebuah tempat yang kita huni hanya untuk sementara saja. Tetapi sesudah urusan kita selesai, kita bongkar kemah ini, mesti dibongkar. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus katakan, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, kerinduan Yesus ialah bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya Ia dapat bersama-sama. Jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang tahu bagaimana keadaan kita saat kematian datang nanti. Kita tahu bahwa kita akan pergi kemana sesudah di tempat ini. 1 Tesalonika tadi yang saya sebut, di sana Paulus katakan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi dasar percaya, dasar pengetahuan Paulus tentang surga, bahwa hidup ini bukan tentang yang sekarang, hidup ini akan berlanjut. Di pasal 3 ayat 20, kalau begitu, kalau surga adalah rumah kita yang sesungguhnya, maka kita yang ada di dalam dunia sekarang ini, kita adalah pendatang. Saudara-saudara dan saya adalah pendatang-pendatang di dalam dunia ini. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita adalah warga surga, saudara-saudara. Kita hanya keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Kita adalah orang-orang kudus. Kita orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang asing di dalam dunia ini. Itu sebabnya dunia membenci kita. Itu sebabnya kita beribadah dilempar di... Kenapa? Dunia membenci kita karena dunia tahu kita bukan dari dalam dunia ini. Kita bukan orang-orang di dalam dunia ini. Kalau kita adalah pendatang di dalam dunia ini, saudara-saudara, maka setiap kita mesti bertanya, apa urusan kita di sini? Kalau kita hanya pendatang di dalam dunia ini, maka pertanyaannya ialah apa urusan kita di sini? Apa yang kita bikin di sini? Urusan kita ialah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di sini, saudara-saudara. Urusan kita di sini ialah mempromosikan, memperkenalkan bagaimana hidup di sorga itu, tempat di mana kita menjadi warga juga. Itu sebab kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau Yesus Raja seperti ini hidup, tugas kita di dalam dunia ini mempertontonkan di tempat kita bekerja, di kantor, di dalam rumah tangga. Kalau Tuhan Yesus yang menjadi Raja, begini caranya orang Kristen bekerja, begini caranya suami Kristen hidup, begini caranya istri Kristen hidup, begini caranya pegawai Kristen hidup. Kalau Yesus menjadi Raja, Yesus tidak bilang, ayo mari kita pergi ke surga waktu Dia naik ke surga. Tidak, Yesus bilang kamu tinggal dulu di sini. Kenapa? Kita menyebut kematian yang disebabkan oleh penyakit. Mungkin. Saya yakin pendeta, Pak Isa, kami di Jemaat Orang berdoa kami berdoa bagi Pak Yohanes Kawan. Dan saya juga tahu Ibu Rita juga bertumbuh dengan penyakit. Saya yakin jemaat berdoa untuk kesembuhan. Tetapi mengapa tidak sembuh?
Apakah doa-doa saudara-saudara tidak terlalu kuat? Apakah doa-doa saudara-saudara tidak didengar Tuhan? Apa jantung? Dokter selalu tanya, ada enggak gen? Ada enggak keturunan jantung di dalam rumah? Kan biasa gitu. Kenapa? Karena penyakit itu juga turunan. Makanya kita di sini itu adalah bagian dari diri kita. Bagian dari diri saya yang saya warisi, termasuk penyakitnya papa, mama saya, kakek, nenek saya, termasuk itu yang turun di sini. Jadi kalau saya kena, saya berdoa, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan tidak sembuhkan, kemungkinan besar karena Tuhan bilang itu bukan penyakit. Tapi apakah kalau begitu saya tidak menjawab? Saya mesti mengerti. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyembuhkan, tetapi menurut Tuhan ini adalah jalan pulang. Karena Tuhan mau pakai sakit penyakit ini menjadi jalan pulang bagi anak. Saudara-saudara yang sukacita, saudara sama seperti sukacita kita ialah karena kita tahu kemana Mama Alexa pergi. Kita dapat bersukacita oleh karena tempat di mana ia pergi adalah tempat di mana kita dapat datang. Dan duka cita ini dapat menjadi korban saudara-saudara. Tidak akan tunggu hidup ini, kematian tidak akan datang tunggu tanggal sekian. Bersiap. Karena cepat atau lambat, apa di dalam rumah ini, anak yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pakai untuk membangun kehidupan Alkisah dan anak-anak, dan tugasnya telah selesai. Percayalah saudara-saudara, Tuhan kita tidak pernah salah. Percayalah saudara-saudara, waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan menopang kita secara khusus kepada keluarga pemati juga. Pada hambanya persekutuan kaum wanita Gereja Gibai Jemaat Kendari. Yang ketiga, persekutuan kaum pria Gereja Gibai Jemaat Kendari. Dan yang keempat, persekutuan kaum muda Gereja Gibai Jemaat Kendari secara berturut-turut. Dalam lorong yang
Tuhan bukan waktu kira. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ya, demikianlah persembahan pujian secara berturut-turut telah kita dengarkan bersama-sama. Kami tunggu persembahan kasih yang menjalankan oleh Presbiter dari Gereja Semakin Dari sambil menjalankan beri kasih. Kita menggunakan pujian kemenangan nomor 100 pada saat sampai 4 dan sebentar doa persembahan oleh Ibu Pendeta Astiana Petersang. Dengan Yesus berjalan di segenap supaya sembuh seluruh
dalam kerajaan surga. Kami datang kepadamu di kesempatan dikuatkan melalui pujian, melalui firman-Mu, bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa setia bersama dengan kami. Oleh karena itu, bimbing kami, bawa kami semua, bawa kami bersama dengan keluarga di tempat ini untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan kami, pelayanan kasih kami. Mari Tuhan Kau memberkati persembahan ini berguna bagi pelayanan kerjaan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang telah berjalan dalam mengumpulkan persembahan malam hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, terlebih di dalam mengiring akan Tuhan. Kami datang menyerahkan ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian ini. Melewati lembah duka semu jalan gelap dan gelap. Tuhan perlu pertolongan. Di akhir ibadah kami malam hari ini ya Tuhan, hamba memohon berkat daripada-Mu. Karena itu keluarga Bapak Ibu sedang perkabungan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan kuasa Roh Kudus, itulah turun menguatkan dan menghiburkan kamu sekalian malam hari ini hingga Maranatha Kristus datang kembali melantik saleh-salehnya. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Tatanan gereja kebaik bahwa tidak seperti di tempat lain. Untuk itu bagi yang berminat silakan bisa berkoordinasi kepada keluarga yang dipercayakan untuk bisa menilai akan natura ini. Dan untuk peruntukannya nanti juga diatur oleh keluarga. Saya kira demikian. Maleso? Ya, puji Tuhan. Bisa tapahang solanasang, kutoleh pekukwa kurresumanga loke keluarga. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan sumbangan ini. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Shalom. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu